calon trainers. Halo calon trainers. Halo calon trainers, bagaimana keadaan Anda semua? Saya harap keadaan Anda baik-baik saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Julius Ferdinand Tanuwijaya. Perkenalkan, nama saya Johanna Tania. Perkenalkan, nama saya Sinai John Syawana. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara merancang kegiatan pelatihan aktif. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Antara lain, 3 bagian yang perlu diketahui dalam melakukan kegiatan pelatihan. Pertanyaan dasar dalam merancang suatu desain, detail kecil yang juga perlu diperhatikan, lalu yang terakhir, 3 tips untuk menjadi trainer yang kreatif. Dalam melakukan pelatihan, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 3 hal, antara lain tujuan, metode, dan juga format. Ketiganya ini digabungkan untuk menjadi resep dasar untuk sebuah rancangan. Selanjutnya, kita harus tahu maksud dari ketiga bagian tersebut. Pertama, tujuan adalah keputusan Anda mengenai apa yang ingin dicapai. Kedua, metode merupakan bagaimana hal itu terjadi supaya tercapai. Kemudian untuk format adalah pengaturan yang harus dicapai. Kita coba simak contohnya ya. Bayangkan Anda menjadi seorang trainers yang sedang merancang pelatihan untuk karyawan dengan kontrak yang baru. Tujuan kegiatan ini adalah membandingkan kontrak lama yang menggambarkan hubungan historis organisasi karya dengan kontrak yang baru. Kedua, metode yang digunakan adalah jigsaw learning. Ketiga, format yang digunakan adalah berpasangan. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah kita dapat meminta seluruh peserta untuk membuat poin-poin apa yang diinginkan ke depannya dan juga perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Kemudian, mintalah peserta untuk saling berpasangan. Dan juga nyatakan bahwa banyak orang saat ini percaya bahwa pergeseran sedang terjadi di tempat kerja karena kita bergerak dari kontrak sosial yang lama kemudian kontrak yang baru, di mana kontrak sosial ini menjanjikan pekerjaan seumur hidup untuk bekerja keras dan setia. Kemudian kontrak yang baru adalah di mana pekerjaan didasarkan kebutuhan situasional dan produktivitas daripada umur yang panjang. Kemudian, mintalah setiap pasangan untuk memberikan poin 1 atau 2 kepada setiap anggotanya. Kemudian mintalah satu dari 2 anggota tersebut membaca tentang kontrak lama dan kontrak yang baru. Sekarang, mari kita simak contoh perbedaan kontrak yang lama dengan kontrak yang baru. Saudara dapat pause video ini untuk membacanya. Dapat dilihat bahwa kontrak lama organisasi mengharapkan karyawan untuk bekerja keras dan setia. Sedangkan kontrak baru mengharapkan karyawan untuk bekerja secara efektif dan menghasilkan. Ada lagi organisasi akan mengapresiasi untuk karyawan yang meluangkan waktu dan melakukan pekerjaan, sedangkan kontrak baru, organisasi akan menghargai adanya kenaikan gaji dan promosi bagi karyawan yang melakukan pekerjaan yang pantas dengan dirinya. Nah, sebagai trainers, kita bisa membuat berbagai topik yang dibuat untuk membuat berbagai pilihan dari tujuan, metode, dan format. Tujuannya sebagai trainers dapat berkisar dari memperdalam pemahaman dari peserta mengenai konsekuensi dari setiap gaya, misalnya berpasangan, berkelompok, dan sebagainya, untuk memungkinkan peserta untuk mengalami tingkat kenyamanan yang berbeda dengan masing-masing gaya, memanfaatkan setiap gaya dalam situasi yang tepat. Misalnya, peserta bisa mengalami tingkat kenyamanan mereka dengan gaya masing-masing melalui permainan, peran, citra mental, atau sebuah tugas menulis. Format dasar apapun, misalnya kelompok penuh, individu, berpasangan, kelompok kecil, atau antar kelompok dapat berfungsi juga. Dalam pelatihannya, tujuan itu diinginkan untuk dicapai dengan cara yang bervariasi. Kemudian, ada 6 hal yang harus diperhatikan untuk sebuah perancangan. Yang pertama, apakah setiap desain menuju ke tujuannya? Ini yang paling penting sebagai pertimbangan. Untuk mengambil contoh yang jelas, demonstrasi dapat menunjukkan keterampilan kepada peserta atau prosedur dalam tindakan tanpa memberikan praktik yang sebenarnya.
dibutuhkan oleh peserta pelatihan? Penilaian Anda terhadap peserta penting dalam menciptakan desain tertentu. Misalnya, rumit atau tidaknya latihan tugas pada perencanaan proyek mungkin terlalu dini untuk pemula. Berapa lama waktu yang untuk dibutuhkan? Pada titik tertentu, dalam sebuah program, training mungkin merasakan waktu itu terlalu terbatas atau sebaliknya. Desain kegiatan yang lebih panjang sangat cocok untuk acara tersebut. Apakah sebuah perancangan itu lambat atau cepat? Terlepas dari keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan, beberapa aktivitas bergerak lambat atau yang lainnya memiliki kecepatan yang lebih cepat. Apakah sebuah perancangan tersebut sesuai dengan kelompok? Beberapa desain mungkin tidak berfungsi baik untuk kelompok yang besar. Misalnya praktik bermain. Itu sangat sulit untuk dipantau pada saat pelatihan kelompok yang terdiri dari lebih dari 30 orang. Sisi lain, beberapa desain memerlukan masa yang sedikit. Yang terakhir, yang keenam adalah keterampilan apa yang dibutuhkan untuk melakukan perancangan. Yang terakhir, penting untuk menilai seberapa keahlian atau keterampilan yang difasilitasi untuk menuntut sebuah desain. Misalnya, pendekatan kelompok belajar untuk materi kognitif membutuhkan lebih sedikit keterampilan Socrates daripada pengajaran yang dipandu oleh mode. Selanjutnya, kita harus memperhatikan hal-hal yang lain. Ketika tujuan, metode, dan format untuk suatu desain telah dipilih, beberapa detail harus tetap diperhatikan. Yang pertama, alokasi waktu. Misalnya, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mendesain. Yang kedua, pembelian. Misalnya, apa yang akan Anda katakan atau Anda lakukan kepada peserta. Yang ketiga adalah instruksi. Apa saja yang Anda ingin katakan kepada peserta. Yang keempat, bahan. Apa saja yang Anda atau peserta butuhkan dalam hal materi untuk mengimplementasikan rancangan. Yang kelima, pengaturan. Misalnya, bagaimana seharusnya Anda mengatur lingkungan fisik agar rancangan berhasil. Yang terakhir, misalnya komentar atau hasil diskusi apa yang Anda ingin katakan atau peserta katakan untuk kegiatan selanjutnya. Sekarang kita istirahat dulu ya. Saudara diperbolehkan untuk minum, menenangkan badan, atau pergi ke toilet selama 4 menit berlangsung. Kemudian siapkan diri untuk kembali fokus pada materi.
Waktu istirahat sudah selesai. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, kami ingin mengetahui pengalaman-pengalaman saudara yang sudah pernah mengikuti pelatihan lewat kolom komentar di bawah ini. Setelah kita mendengarkan pemaparan sebelumnya, pastinya kalian ingin menjadi trainers yang kreatif dalam memberikan pelatihan. Nah, buat kalian yang merasa kurang kreatif, tenang saja, karena tidak ada trainers yang murni kreatif. Mereka belajar dan menggunakan tips agar bisa memberikan pelatihan yang memiliki desain kreatif. Nah, kita di sini mau kasih tahu 3 tips untuk membuat kalian menjadi trainers yang dapat mendesain pelatihan yang kreatif. Yang pertama, kalian dapat menggunakan satu desain untuk berfungsi ganda. Misalnya, kalian dapat memberitahu kepada pengamat tentang aspek nonverbal dari komunikasi yang harus diperhatikan saat rekan-rekan mereka melakukan presentasi penjualan. Dengan melihat bagaimana rekan-rekan mereka mengubah komunikasi wajah, vokal, dan postur selama pengarahan, pengamat bisa mendapatkan latihan observasi sebelum mencoba secara nyata. Atau misalkan kalian ingin membantu seseorang, peserta melakukan roleplay yang mengharuskan peserta untuk melatih seorang karyawan yang kebingungan. Saat kalian melakukan ini, kalian dapat memberikan demonstrasi perilaku pembinaan yang efektif, sehingga para peserta bisa mencontoh untuk melatih seorang karyawan yang kebingungan saat roleplay. Lalu yang kedua, untuk energizer di sore hari, trainers dari team building course dapat membuat games di mana para partisipan membuat pesawat kertas dan mencoba untuk mengenai target. Trainers dapat memperhatikan bagaimana beberapa peserta yang saling membantu satu sama lain untuk mendesain pesawat mereka dan yang tidak memberikan bantuan. Orang yang tidak memberikan bantuan ini dapat memicu adanya diskusi tentang kerja sama tim. Pada problem solving course, trainers dapat menggunakan latihan yang sama untuk point out bahwa banyak orang mengubah desain mereka ketika upaya pertama mereka tidak berhasil. Sementara yang lain, mengulangi solusi esensial yang sama, yaitu pada kasus ini adalah desain pesawat di setiap percobaan. Dan yang terakhir, kalian dapat memodifikasi desain yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Contoh yang pertama, desain yang diterbitkan oleh PAK pada tahun 1915. Pada desain ini terdapat gambar wanita yang ambigu untuk memeriksa stereotip dan tekanan kelompok pada persepsi. Dalam gambar ini terdapat 2 wanita, akan tetapi seringkali hanya terlihat 1 wanita. Biasanya, peserta diminta untuk menghubungkan perasaan dan pendapat tentang wanita yang mereka lihat di dalam gambar, tanpa mereka sadari bahwa itu bisa dilihat dalam 2 cara yang berbeda. Alih-alih menggunakan gambar ini untuk tujuan tradisionalnya, seorang trainers menggunakannya sebagai dasar untuk pelatihan pengajaran yang menarik dengan menggunakan petunjuk berikut. Yang pertama, dapatkan 2 sukarelawan. Salah satunya berperan sebagai guru. Dia harus menjadi orang yang sebelumnya telah melihat gambar itu. Relawan lainnya adalah untuk menggambarkan seorang siswa yang membutuhkan bantuan dalam melihat kedua wanita. Langkah kedua, guru harus mencoba menunjukkan kepada siswa bagaimana cara melihat kedua wanita tersebut. Jika siswa berhasil dalam hitungan detik, ganti dia dengan orang lain. Langkah yang ketiga, setelah siswa melihat kedua wanita tersebut, pengamat harus memberitahu orang yang berperan sebagai guru sedeskriptif mungkin apa saja yang telah ia lakukan untuk mengatasi siswa tersebut. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat desain dari pelatihan kita harus melihat dari 3 bagian, yaitu tujuan dengan arti bahwa apa saja yang nanti kita harapkan dari sebuah pelatihan. Yang kedua, metode yang merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk dilakukan sebuah pelatihan. Dan yang terakhir adalah format. Hal yang dimaksud adalah apa saja hal-hal yang harus dilakukan untuk sebuah pelatihan.
Lalu untuk merancang sebuah desain perlu diperhatikan banyak hal seperti apa saja sebuah desain menuju kepada tujuannya, lalu apakah pengetahuan itu bisa sampai kepada peserta, berapa lama waktu itu mendesain sebuah pelatihan, bagaimana laju dari sebuah pelatihan, lalu lihat dari ukuran kelompok, dan yang terakhir adalah lihatlah kemampuan dari tiap peserta dalam kegiatan tersebut. Selain hal-hal di atas yang sering kali kita lewatkan adalah hal-hal kecil seperti alokasi waktu, media, pembelajaran, bahan ajaran, instruksi, format atau setting, dan hasil atau feedback. Lalu yang terakhir, tidak semua trainers itu langsung kreatif. Semuanya melalui proses dan memang tidak mudah, tetapi saudara dapat melakukan tips ini. Yang pertama adalah one design can accomplish two things at once, yang merupakan sebuah desain ekonomis dan efektif yang bisa digunakan dalam beberapa setting. Yang kemudian yang kedua, the same design can often be used for different purposes, yang merupakan sebuah desain pelatihan yang tidak harus monoton dan dapat dikatakan jika desain pelatihan tidak mengenai tujuan yang seharusnya, tetapi desain tersebut mempunyai makna yang lainnya. Dan yang ketiga adalah publisher's design can often be modified to suit your own needs. Maksudnya, sebuah desain pelatihan bisa saja menemukan sebuah makna dari beberapa sudut pandang yang berbeda yang nanti membuat peserta menambah ilmu pengetahuannya dari beberapa cara pandang dan berbeda dari masing-masing peserta. Terima kasih sudah memperhatikan materi ini. Semoga bermanfaat ya. So, let's become a great trainers and let's become a creative trainers. Pergi ke laut memancing ikan, perginya bersama teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih sudah memperhatikan.